Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Sapitri dengan NIM F1E121151 berasal dari ruang 6. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Jambi. Baiklah, pada kesempatan presentasi kali ini, izinkan saya menayangkan laporan kegiatan keberhasilan saya mengenai minuman yang saya buat sendiri, Fresh Komamik, yang berjudul Perkembangan dan Evaluasi Potensi Kewirausahaan. Izin saya share screen dulu. Baiklah, izinkan di sini dosen pengampu saya yaitu Ibu Aryani, Eskom MSI. Yang pertama, saya akan membacakan ringkasan dari produk yang saya buat, yaitunya Fresh Komamik. Fresh Komamik ini adalah sebuah inovasi baru di bidang minuman. Khasiatnya yang banyak, rasanya yang khas, namun tetap enak dan harganya yang ekonomis membuat minuman ini nantinya pasti akan digemari dan laris di pasaran. Minuman ini tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muda saja, namun dari berbagai usia, berbagai ras, berbagai profesi, bahkan berbagai turis pun dapat menikmati dengan mudah. Meskipun sudah banyak inovasi-inovasi aneka minuman ini di pasaran, contohnya cappuccino cincau, susu kocok, teh susu, dan lain sebagainya. Tapi kami yakin bahwa sebentar lagi akan muncul inovasi barunya, pastinya akan diminati oleh banyak kalangan, yaitu fresh komamik atau minuman perpaduan antara kurma dan susu. Dengan demikian, kami berharap kegiatan kewirausahaan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dijadikan prospek kerja untuk kedepannya. Baiklah, saya akan membacakan pendahuluan. Yang pertama, latar belakangnya. Buah kurma ini merupakan sebuah buah yang sering dikonsumsi umat muslim dan identik dengan bulan puasa atau bulan Ramadan. Kurma atau dengan nama latinnya Peony dactylifera termasuk famili Palmae dan sering disebut date palm, yaitu memiliki berbagai macam kandungan nutrisi dan dapat berfungsi sebagai obat. Buah kurma juga mengandung vitamin yang dapat membantu menguatkan syaraf, melancarkan peredaran darah, meningkatkan imun tubuh, membersihkan usus, serta memelihara dari radang dan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Dengan banyaknya manfaat kurma, maka kami memiliki inovasi baru di bidang minuman ini, yaitunya dengan membuat susu kurma. Alasan kami membuka usaha susu kurma atau yang kami beri dengan nama Fresh Komamik ini adalah besarnya peluang keberhasilan yang telah kami lihat dari minuman ini. Hal ini dapat kami lihat dengan banyaknya masyarakat luas yang sangat suka dan gemar minum susu kurma ini. Fresh Komamik ini kami buat dengan susu sapi dan kurma asli dengan aneka rasa yang beragam. Fresh Komamik ini merupakan salah satu minuman kekinian yang tidak kalah saing dengan minuman lainnya. Selain rasa yang enak dan segar, Fresh Komamik ini sangat bermanfaat terutama saat ini di tengah masa pandemi. Selanjutnya saya akan memberitahu kepada teman semua dan pada Ibu bahwa bahan dan metode dalam pembuatan minuman Fresh Komamik ini. Yang pertama, bahan itu terdiri dari kurma itu sendiri. Yang kedua, susu sapi asli atau tidak ada bisa diganti dengan susu latte. Yang ketiga, perasa. Saya di sini menggunakan perasa matcha, strawberry, madu, dan taro. Dan setelah itu bahannya itu gula aren dan air matang. Hal yang kita gunakan seperti blender, gelas, botol, kemasan, dan panci. Selanjutnya, proses pembuatannya. Yang pertama, buang biji kurma, kemudian taruh kurma dalam gelas, rendam kurma dengan air matang secukupnya sampai kurma terendam seluruhnya selama 30 menit. Ini bertujuan agar tekstur kurma tadi menjadi lembek. Yang kedua yaitu mencampurkan susu cair kurma dan air rendaman kurma, tambahkan perasa sesuai yang diinginkan ke dalam blender sampai halus. Untuk membuat brown sugar, tambahkan air ke dalam panci dan masukkan gula aren. Tunggu sampai gula aren cair. Setelah itu kita masukkan brown sugar-nya terlebih dahulu ke dalam botol dan setelah itu juga kita tuangkan susu kurma. Dan susu kurma siap disajikan, bisa dipasarkan.
Ini tahap-tahapkan yang telah saya lakukan. Yang pertama saya rendam dalam gelas atau mangkok boleh. Yang kedua yaitu kita melakukan yang di blender, campurkan dengan susu, lalu kita masak dan ini hasilnya. Selanjutnya pembahasan mengenai rancangan prototipe fresh kurma milk ini. Yang harus kita tahu terlebih dahulu rancangan prototipe. Prototipe itu apa sih? Prototipe merupakan sebuah metode dalam pengembangan produk yang dengan cara membuat perancangan, sampel, atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahap penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan usaha di masa yang akan mendatang. Tujuan rancangan prototipe ini yaitu mengembangkan model atau rancangan produk menjadi produk final yang memenuhi permintaan pengguna. Karena prototipe ini bukanlah produk final yang akan kita pasarkan ke pasaran. Ini bentuk produk yang telah kami desain, saya dengan teman saya, bentuk ini, kami desain sendiri. Setelah itu kami juga rancangan mengenai warna dan rasa produk apa saja yang kami akan jual. Yang pertama itu fresh kurma dengan rasa original ini, kami hanya menggunakan susu dan menggunakan kurma ditambah sedikit madu. Yang kedua, rasa strawberry, maka kami akan mengisi rasa strawberry. Taro juga ada perasa taro, dan matcha juga kami telah menyiapkan perasa matcha tersebut. Setelah itu kami juga merancang kemasan prototipe ini sendiri, kemasan produk ini sendiri. Yang pertama itu kemasan primer. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari kemasan ini. Kemasan ini adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan ini berfungsi untuk membungkus, melindungi, menyimpan, mengidentifikasi, dan juga membedakan sebuah produk di pasaran. Yang pertama yaitu kami merancang sebuah produk kemasan primer yang seperti ini. Kemasan produk primer ini yang merupakan sebuah bahan kemasan yang langsung mewadahi bahan pangan. Di sini kami menggunakan botol plastik yang kami beli kepada supplier. Selanjutnya kemasan sekunder. Kemasan sekunder ini merupakan kemasan yang berfungsi melindungi kelompok kemasan lain, yang mana jika ada pembeli, maka kita akan mengasih kemasan sekunder apabila dia beli lebih dari satu. Kemasan sekunder ini kami lagi melakukan perencanaan untuk membuatnya dari sebuah kertas atau dari sebuah plastik nantinya. Setelah itu kemasan tersier. Kemasan tersier ini merupakan kemasan yang digunakan untuk menyimpan atau mengirim barang. Apabila produk kami ini sangat laku di pasaran atau memiliki banyak sekali peminatnya dan juga banyak sekali konsumennya, maka kami akan melakukan pengemasan barang dengan menggunakan kardus ini agar produk kami ini lebih aman. Selanjutnya itu saya melakukan analisis dari usaha yang telah saya lakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menentukan peluang usaha. Pertama, kekuatan atau strike. Dapat menghasilkan fresh kurma mix, sebuah inovasi baru dalam minuman dengan menggunakan kurma dan susu sebagai bahan utamanya. Dengan rasa yang enak dan harganya dapat terjangkau, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi tubuh kita. Yang kedua itu weakness. Di sini kita dapat membuat produk minuman susu kurma ini, weakness ini kelemahan. Kelemahan dari produk susu kurma ini ialah rawannya produk ini untuk ditiru oleh banyak kalangan. Opportunity atau peluang. Di sini produk susu kurma atau fresh kurma milk masih memiliki peluang yang sangat besar sekali, karena kita lihat bahwa masih sedikitnya perusahaan yang mengolah kurma menjadi minuman, sehingga ini dapat menjadi peluang yang sangat besar. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancaman produk susu kurma ini yaitu sepertinya banyak produk yang hampir sama dengan pasaran. Oleh karena itu, sekarang kami melakukan pengembangan terhadap produk kami agar nantinya produk kami ini memiliki ciri khas yang berbeda dari produk yang lainnya, sehingga kami tidak kalah saing di pasaran. Selanjutnya itu saya akan
melakukan sasaran pelangganan. Sasaran saya ini itu semua masyarakat, yang khususnya masyarakat pencinta minuman, khususnya minuman susu kurma itu sendiri. Setelah itu saya menentukan laba yang ada terdapat modal awal saya dengan harga modal awal saya yaitu 74.000, dengan nantinya botol yang dapat dihasilkan ialah 20 botol dan saya akan menjual satu per botol itu harga 10.000. Makanya nanti kami mengharapkan keuntungan kami yaitu 126.000. Setelah itu saya melakukan pengembangan dari strategi pemasaran yang telah dilakukan. Strategi yang saya gunakan untuk mempromosikan produk saya itu seperti membuat postingan di marketplace melalui media sosial, melalui mulut ke mulut atau secara langsung, yaitu membuat brosur, iklan, dan lain-lainnya jika produk kami ini telah banyak pesanannya. Selanjutnya, perkembangan produk. Perkembangan yang telah kami lakukan terhadap produk First Kumaming ini dalam mengelola usahanya yaitu perkembangan dari segi pemasaran. Yang pertama yaitu kami telah melakukan pemasaran secara langsung dengan cara kami menawarkan produk kami ini secara langsung ke dalam lingkungan, terutama kepada lingkungan keluarga dan juga kepada lingkungan masyarakat sekitar. Secara tidak langsung kami juga telah menawarkan produk kami melalui media sosial, khususnya media sosial Instagram. Itu ada namanya Kurmamik 22 dan Facebooknya dengan nama saya sendiri. Dan kami juga telah mendapatkan orderan melalui media sosial tersebut. Seperti ini pemesanan produk saya. Ini dilakukannya melalui IG. Ini beberapa. Selanjutnya saya akan rancangan pemasaran untuk kedepannya. Saya telah melakukan rancangan pemasaran bagi saya. Yang pertama yaitu rancangan pemasaran ini kami buat karena kami ingin memperluas lagi segmen pasar kami agar produk kami dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu ada beberapa rancangan yang kami buat seperti yang pertama pemasaran yang akan kami kembangkan ialah membuat marketplace atau toko belanja online melalui media sosial. Yang kedua, jika followers atau pengikut kami telah banyak di media sosial, maka kami juga akan melakukan live streaming atau siaran langsung agar para viewers kami dapat melihat secara langsung, melihat produk yang kami pasarkan, dan juga agar para pembeli yakin bahwa minuman kami buat tidak sama dengan minuman susu kurma pada umumnya. Yang ketiga yaitu kami juga akan menawarkan produk kami kepada pedagang kecil, contohnya pedagang di pasar atau pedagang kaki lima, agar produk kami ini dapat dititipkan kepada pedagang tersebut. Yang keempat itu jika produk kami telah laku di pasaran dengan jumlah yang sangat banyak dan diketahui oleh masyarakat luas, maka kami akan membuat spanduk, iklan, brosur pada produk kami agar dapat diketahui oleh semua orang di seluruh Indonesia. Berikut presentasi penjualan produk First Kumamik ini setelah kami melakukan rancangan sebelum dan setelah kami melakukan rancangan. Di sini tingkat pertama yaitu tingkat marketplace. Marketplace saya yang gunakan ialah marketplace melalui media sosial Facebook. Kenapa saya menggunakan marketplace ini? Karena marketplace ini lebih besar jangkauannya dan kita juga dapat menentukan jangkauannya tersendiri. Bukan hanya sebuah postingan yang dapat dilihat oleh followers kita, marketplace ini juga dapat dilihat oleh orang yang tidak mengikuti kita atau bukan followers kita, yang mana orang seluruh Indonesia pun dapat melihat postingan kita. Makanya saya lebih suka menggunakan marketplace dalam melakukan penjualan produk melalui online. Yang kedua yaitu yang merah ini ditingkatkan oleh masyarakat sekitar, yang mana kami melakukan secara langsung kepada para masyarakat di sekitar kami melakukan promosi produk. Yang ketiga diikuti oleh Instagram, dan yang keempat diikuti oleh Facebook sendiri. Jadi saya kasih tip buat para pengusaha atau entrepreneur di luar sana dalam melakukan penjualan produk melalui media sosial, hendaklah kita melakukannya itu di marketplace dengan mengupload terus-menerus produk kita agar produk kita itu nampak terus oleh orang lain. Dan kita juga harus membuat story-nya juga. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi potensi usaha pada diri saya sendiri.
Ya dengan cara menilai kemampuan saya karena jujur pada diri sendiri itu merupakan salah satu langkah terpenting bagi seorang wirausaha yang sukses. Untuk menilai kemampuan diri, seorang wirausaha harus dapat mengevaluasi dirinya, baik kualifikasi kecakapan, keberhasilan maupun kerjasama. Di sini saya telah melakukan kualifikasi urusan saya dan menjawab semua pertanyaan seperti apakah Anda mempunyai tugas mengerti suatu keadaan dan kemudian mengambil keputusan sendiri. Ya, sekarang saya dan teman kerja saya mengawasi peluang pasar penjualan susu kurma dan juga mengambil suatu keputusan baru agar penjualan kami dapat meningkat dan dikenal oleh banyak. Apakah Anda menyukai bersaing dalam bisnis kompetitif? Tentunya tidak. Karena dengan adanya bersaing, mungkin saya belum siap bersaing kayaknya. Karena mungkin produk saya ini belum dikenal oleh banyak kalangan. Yang ketiga, apakah saya mampu memimpin diri sendiri dengan disiplin yang tinggi? Tentunya iya. Jika disiplin, insya Allah saya bisa mendisiplinkan diri saya. Karena suatu wirausaha yang baik itu ya harus mendisiplin dirinya sendiri, baru bisa dapat mengatur sebuah wirausaha atau usaha. Apakah Anda suka merencanakan terlebih dahulu dengan tujuan dan sasaran yang ingin Anda capai dan melaksanakan dengan konsisten? Ya, dalam membuat suatu usaha pasti merencanakan terlebih dahulu karena sesuatu tuh harus direncanakan terlebih dahulu agar kita dapat melaksanakannya itu dengan lancar dan mudah tanpa ada kendala. Apakah Anda dapat mengelola waktu dengan baik dan dengan konsisten menyelesaikan pekerjaan tepat waktu? Tidak, karena saya juga memiliki kegiatan seperti belajar dan juga ada kegiatan lainnya seperti kegiatan rumah. Setelah buka usaha, pertanyaan selanjutnya, setelah buka usaha, apakah saya bersedia menurunkan standar kehidupan saya sampai saat perusahaan Anda membutuhkan penghasilan yang mapan? Ya, saya sangat bersedia malahan. Dengan membuka usaha ini, saya sangat bersedia standar kehidupan saya. Apakah kesehatan Anda dalam kondisi prima dan mempunyai stamina prima untuk bekerja dalam kerja yang lebih lama dan konsisten? Sampai sekarang, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masih kuat untuk melakukan kerja dalam waktu yang lebih lama. Pertanyaan selanjutnya, bersediakah saya mengakui kesalahan yang saya lakukan dan minta maaf pada orang lain? Ya, karena dalam melakukan kesalahan kita harus mengakuinya agar orang lain itu lebih percaya kepada kita dan tidak membuat orang itu ragu pada kita. Dari semua dari kualifikasi urusan ini, saya telah menghitung yang mana terdapat 13 jawaban yang iya dan 4 jawabannya tidak. Setelah itu, untuk menghitung skor kuesioner kualifikasi wirausahaan ini, kita melakukan dengan cara jumlah beban iya kita kalikan dengan faktor beban relatif. Di sini jumlah jawaban iya saya ada 3 dan faktor beban relatifnya itu ada 1,2, maka kita kalikan skornya itu 15,6, maka dibulatkan ke atas menjadi 16. Sehingga skor saya ini memenuhi untuk menjadi kewirausahaan di segi kualifikasi kewirausahaan. Jika skornya itu 14 ke bawah, maka kita harus melakukan evaluasi lagi pada diri kita. Apakah kita yakin dan percaya untuk melakukan wirausaha? Karena dalam melakukan wirausaha ini harus ada keyakinan dan tanggung jawab yang besar dan siap menerima risiko depannya. Selanjutnya, kecakapan saya dalam berusaha. Di sini terdapat pertanyaan, dapatkah Anda menyebutkan sekurangnya 10 kecakapan yang akan menjadi penentu keberhasilan usaha? Menurut saya sendiri setelah saya jabarkan kecakapan saya ini, yang pertama itu dapat mengelola keuangan baik, dapat memasarkan produk dengan baik sehingga dapat menjual produk, memiliki keahlian dalam berkomunikasi dan dalam melakukan negosiasi, dapat dipercaya dalam memimpin suatu usaha, dapat manajemen waktu, dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada usaha kita, berpikir kreatif dan produktif, dapat menarik pelanggan agar menyukai produk yang kita pasarkan, mandiri dalam menjalankan hidup, dapat membuat keputusan baik yang telah dipikirkan dengan matang. Menurut saya, dari 10 yang saya bacakan tadi merupakan kecakapan untuk penentu keberhasilan seorang wirausahaan. Setelah itu, saya menyusunnya, kecakapan saya ini mana yang lebih
ke diri saya, lebih bisa saya melakukannya, saya berikan kepada tingkat yang lebih tinggi. Untuk tingkat yang sedang saya tuju kepada kecakapan yang masih setengah-setengah bisa, setengah tidak, atau masih tidak ahli, tidak terlalu ahli. Sedangkan peringkat yang rendah itu ialah peringkat yang paling bawah, tapi paling juga penting. Yang pertama itu peringkat tinggi. Peringkat tinggi itu tuh saya juga di sini menurut saya bisa mengelola keuangan dengan baik, dapat memasarkan produk dengan baik sehingga dapat menjual produk, dan juga saya dapat dipercaya dalam memimpin usaha, dapat menarik pelanggan agar menyukai produk yang kami pasarkan, mandiri dalam menjalankan hidup. Sedangkan peringkat sedang pada diri saya itu dapat membuat keputusan yang baik yang telah dipikirkan dengan matang, karena ini merupakan sangat-sangat keputusan ini merupakan sangat sulit dalam kehidupan karena ini harus dipikirkan secara matang. Karena ini menyangkut masa depan untuk berjalannya suatu usaha kita juga. Yang kedua itu memiliki keahlian dalam berkomunikasi dan melakukan negosiasi, dapat manajemen waktu. Sedangkan di peringkat kurang itu, saya itu berpikir kreatif dan produktif. Saya sangat kurang mungkin. Mungkin memang saya sangat kurang berpikir kreatif dan produktif, dapat membuat keputusan baik telah dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. Ini sangat sulit dilakukan. Makanya harus membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan berpikir kreatif maupun keputusan baik. Yang ketiga, bagaimana perusahaan Anda akan memanfaatkan dengan efektif setiap percakapan Anda perlukan untuk menjalankan perusahaan Anda. Perusahaan saya dapat memanfaatkan kecakapan saya yang saya miliki 10 tadi. Yang pertama, saya dapat mengelola keuangan dengan baik. Maka perusahaan saya ini dapat memanfaatkan kecakapan saya dalam hal ini karena saya dapat mengelola keuangan dengan baik dan saya dapat dipercaya dalam masalah keuangan. Dengan hal ini perusahaan ini dapat mempercayakan masalah keuangannya itu kepada saya. Karena agar nantinya dapat diolah, dan juga perusahaan ini juga dapat menyuruh saya agar dapat mengelola keuangan dengan sebaik mungkin agar terhindar dari masalah keuangan yang tidak jelas atau adanya korupsi. Yang kedua, saya juga dapat memasarkan produk dengan baik sehingga menjual produk dengan jumlah yang banyak. Kecakapan ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar perusahaan itu mendapatkan banyak pelanggan dan usaha yang akan berjalan dengan lancar dan tetap berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Saya juga memiliki keahlian dalam komunikasi dan dalam melakukan negosiasi. Kecakapan ini sangat bermanfaat bagi usaha saya. Dengan adanya keahlian komunikasi dan negosiasi perusahaan, saya akan memanfaatkan kecakapan tersebut dengan melakukan promosian produk secara langsung kepada konsumen. Agar konsumen lebih yakin dan lebih percaya bahwa produk kami ini bagus dan memiliki potensi usaha untuk jangka yang sangat panjang. Selanjutnya dapat dipercaya dalam memimpin suatu usaha. Dengan kecakapan tersebut, saya dapat memanfaatkan secara efektif untuk tugas yang baik itu, yaitunya dengan dipercaya oleh semua orang, kita dapat dimanfaatkan untuk memimpin atau mengelola keuangan. Hal ini dikarenakan orang yang dapat dipercaya pada bidang ini sangatlah sulit ditemukan. Benar. Setelah itu saya dapat juga memanajemen waktu. Orang yang dapat memanajemen waktu ini dapat dikatakan orang yang disiplin terhadap waktu. Dengan kecakapan ini, saya dapat teratur dalam melakukan sesuatu dan tidak terlambat dalam menyelesaikan sesuatu. Dan itu dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada usaha kita. Kecakapan ini sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Dengan adanya kecakapan ini, perusahaan dapat memanfaatkan peluang saat ia memiliki kelebihan dari perusahaannya. Dengan kecakapan ini pula, usaha akan dapat dipastikan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu kecakapan berpikir kreatif dan produktif. Kecakapan ini dapat dimanfaatkan agar ide kreatif dan produktif tadi dapat menjadikan suatu hal yang baru untuk usaha yang pastinya beda dari perusahaan lain. Selanjutnya yaitu dapat menarik pelanggan agar menyukai produk yang kami pasarkan. Kecakapan ini yang sangat penting bagi saya dalam melakukan suatu usaha adalah dapat membuat pelanggan tertarik dalam
dengan produk yang kami pasarkan, sehingga kami dapat menjual produk kami dengan skala yang cukup banyak. Selanjutnya yaitu mandiri dalam menjalankan hidup. Kecakapan saya yang menjadi pribadi mandiri dari lahir, sehingga saya dapat mengatur sesuatu dengan baik dan dapat menjalankan usaha pada saat sekarang ini, dan juga dipercaya oleh teman-teman saya dalam melakukan pengolahan produk itu tersendiri. Setelah itu dapat membuat keputusan yang baik yang telah dipikirkan dengan matang terlebih dahulu. Ini merupakan hal yang sangat sulit dalam sebuah usaha, adalah mengambil keputusan untuk usaha, sehingga perlu dipikirkan secara matang dan musyawarah dalam mengambil keputusan karena menyangkut keberlangsungan dari usaha. Kecakapan ini dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat menentukan apakah usaha ini akan berhasil atau tidak. Yang keempat itu, dapatkah Anda membuat daftar yang menyebutkan sekurang-kurangnya 5 alasan yang mendorong Anda ingin menjadi wirausaha? Dan menurut saya, ya, saya dapat membuat daftar. Yang pertama yaitu alasan yang mendorong saya untuk melakukan usaha ini. Yang pertama, pastinya tugas. Tapi sebelum melaksanakan tugas ini, saya juga telah melakukan usaha sebelumnya. Yang keinginan yang terdorong saya membuat daftar ini, yang pertama mendorong saya menjadi wirausaha, membuka usaha minuman ini. Yang pertama, saya ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi seorang wirausaha, saya dapat melaksanakan usaha saya sambil saya kuliah, dan dari penghasilan seorang usaha saya dapat membiayai kuliah saya sendiri nantinya. Yang kedua itu saya ingin melatih diri saya agar dapat berpikir untuk maju dan melihat ke depan bahwa saya itu dapat maju tanpa uang orang tua. Yang ketiga yaitu dapat berpikir kritis dan dapat menyalurkan ide kreatif yang saya miliki. Ini hal yang sangat mendorong saya untuk menjadi wirausaha, yaitunya saya juga memiliki banyak ide kreatif untuk membuat suatu inovasi baru dalam sebuah produk yang nantinya akan saya buat. Yang keempat itu saya ingin banyak karyawan dan agar usaha saya ini dapat dikenal serta dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan juga tujuan saya ingin membuat lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha Fresh Kumami ini, nantinya jika jika para pembeli memesannya dengan skala yang sangat besar, maka ini memungkinkan saya untuk menambah para pekerja, terutama untuk mendukung bagi yang tidak bekerja di lingkungan sekitar saya agar meminimalkan angka pengangguran juga. Setelah itu saya menghitung skor kuesioner untuk masalah kecakapan. Caranya itu yang pertama, untuk nomor 1, 3, dan 4, skor parsial itu jumlah jawabannya pada nomor 1, 3, 4. Nomor 3, 4 itu jumlah jawaban iya yaitu 25. Itu maksimalnya. Kalau untuk yang nomor 2, skor parsial itu kita beri pada tingkat tinggi dikalikan dengan 3, tingkat sedang dikalikan dengan 2, dan peringkat kurang dikalikan dengan 0,5. Di sini saya mendapatkan jumlah skor untuk nomor 2 yaitu 23. Dan setelah itu kita jumlahkan skornya, yaitu 25 ditambah 23 menjadi 48, sehingga dapat dikatakan saya memenuhi untuk menjadi seorang usaha dengan kecakapan yang telah saya miliki tersebut. Jika skornya itu kurang dari 40, maka harus dipertanyakan lagi tentang kecakapan kewirausahaan kita. Apakah kita yakin atau tidak dalam melaksanakan bisnis ini? Itu tergantung pada diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu keberhasilan. Evaluasi saham keberhasilan. Pertama, dapatkah Anda menyebutkan dalam sebuah daftar 5 faktor keberhasilan yang ingin Anda capai dalam usaha? Ya, hal yang sangat ingin saya capai dari usaha ini. Pertama, saya ingin mendapatkan orderan 200 per hari atau lebih. Dan itu dapat membuat beberapa cabang usaha di berbagai daerah, ingin menginvestasikan usaha, ingin mendapatkan omset yang sangat besar, ingin dapat bekerja sama dengan perusahaan yang besar. Pertanyaan kedua, apakah produk atau jasa yang sedang Anda pertimbangkan berbeda dengan produk atau jasa sejenis yang telah ada di pasar dan sedang dibutuhkan oleh pasar yang akan Anda layani?
bisa dikatakan tidak. Tetapi ada beberapa pertimbangan kami yang berbeda di pasaran. Dapat dilihat bahwa kami lagi membuat pertimbangan varian rasa susu kurma, baik itu rasa matcha, strawberry, brown sugar, dan taro yang mana belum banyak dijual di pasaran. Varian rasa ini belum banyak dimiliki oleh perusahaan lain, yang mana produk susu kurma ini sebagian besar yang dipasarkan ialah produk dengan rasa original. Dapat kita lihat juga pada produk minuman yang terkenal di Indonesia, yaitu 7 kurma yang mana memiliki rasa original saja, dan produk 7 kurma ini adalah produk yang sudah tersebar di seluruh pasar Indonesia. Yang ketiga, itu tahukah Anda siapa pesaing Anda dan bagaimana cara Anda bersaing dengan mereka? Ya, pesaing saya ialah para penjual minuman, terutama penjual minuman susu kurma atau minuman yang sedang viral. Oleh karena itu, saya di sini membuat sebuah produk minuman yang mana tak kalah saing dengan produk minuman lainnya, yaitunya Fresh Kurma Milk yang memiliki banyak varian rasa. Keempat, tahukah Anda berapa pendapatan pribadi yang Anda harapkan dan kapan Anda berharap akan mencapai pendapatan yang Anda inginkan tersebut? Ya, tahu, karena sebelumnya pada perancangan prototipe, saya juga telah melakukan manajemen keuangan saya sebelum melakukan usaha ini. Dan saya juga terus berusaha agar pendapatan yang saya inginkan akan segera terwujud, meskipun sekarang masih belum terwujud pendapatan yang saya harapkan tersebut. Kelima, tahukah Anda apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak berhasil mencapai pendapatan yang Anda harapkan? Ya, saya akan mencoba untuk membuat jenis usaha baru, dan saya juga akan membuat strategi baru agar saya tidak gagal yang kedua kalinya. Yang keenam, tahukah Anda berapa jumlah uang yang Anda perlukan untuk mulai usaha Anda dan dari mana uang tersebut diperoleh? Iya, karena saya telah melakukan perhitungan modal pada rancangan prototipe tersebut, dan uang yang saya gunakan ialah merupakan tabungan saya sendiri untuk modal usaha saya dan juga uang partner kerja saya, karena usaha yang saya jalankan bukan usaha pribadi atau sendiri. Apakah Anda mendapatkan uang lebih banyak dengan membuka usaha sendiri daripada bekerja pada orang lain? Tentunya untuk sekarang tentunya tidak, karena untuk saat ini bekerja bersama orang lain lebih banyak menghasilkan uang daripada sendiri, yang mana usaha yang saya jalankan ini juga termasuk usaha yang masih kecil. Apakah keluarga Anda mendukung ide Anda untuk membuka usaha baru dan mereka siap untuk berkorban guna membantu Anda dalam memulai usaha Anda? Ya, keluarga saya sangat mendukung saya dalam urusan ini. Dilihat juga keluarga saya ikut serta dalam membantu mempromosikan produk saya. Itu saya akan menghitung skor kuesioner, yang mana cara menghitungnya itu kita ambil jawabannya dan jawaban tidak. Itu kita kalikan dengan faktor beban relatifnya itu, yaitu 4. Jadi total keseluruhan saya itu 24. Jika total keseluruhan ini 20 ke bawah, maka harus dipertimbangkan lagi keberhasilannya. Selanjutnya yaitu evaluasi bentuk usaha mengenai kecakapan bekerja sama. Yang pertama, apakah partner di sini saya melakukan kerjasama dengan teman sekelas saya juga, sehingga saya dapat menghitung kuesioner kecakapan bekerja sama. Yang pertama, apakah partner Anda dipilih atas dasar kontribusi kepada perusahaan? Ya, ini bukan hanya berdasarkan hubungan teman. Tentunya tidak, karena saat ini saya dan partner saya ini berdasarkan pertemanan. Apakah partner Anda mempunyai tujuan yang lebih bersifat saling melengkapi daripada saling bertentangan terhadap tujuan perusahaan? Tentunya ya, saya dan partner saya saling melengkapi karena kami merencanakan dan memutuskan pembuatan produk ini secara bersama dan juga memilih kebutuhan untuk produk secara bersama juga. Kami juga telah merancang apa saja yang akan kami lakukan agar produk kami ini tetap laku di pasaran. Yang ketiga, apakah partner Anda mengakui keterbatasan mereka, yaitu kelebihan atau kekurangan dalam melakukan perusahaan? Untuk sejauh ini tidak, karena selama kami menjadi partner kerja, tidak pernah partner saya mengakui kelebihan dan keterbatasannya kepada saya. Begitu pula saya juga tidak pernah terbuka pada partner saya, sehingga kami harus memiliki sifat keterbukaan agar kami dapat mengetahui apa saja keterbatasan dan kelebihan dari kami masing-masing. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui kualifikasi kecakapan dan keahlian serta potensi semua partner Anda? Karena partner saya itu cuma satu sekarang, ya berarti ya
saya dapat mengetahui kualifikasi kecakapan dari keahlian partner saya seperti partner saya ini sangat bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha kegiatan usaha kami, dan sangat cakap dalam membuat promosi, terutama di media sosial, serta sangat kompeten dalam hal promosi. Selanjutnya, apakah pengambilan keputusan dan tanggung jawab fungsional didefinisikan dengan jelas dan dapat diterima oleh setiap partner Anda? Tentunya iya, karena sebelum saya membuat suatu keputusan, saya terlebih dahulu membicarakannya dengan partner saya, sehingga tidak ada keputusan yang tidak suka oleh partner saya. Yang keenam, jika seorang netral Anda gagal melaksanakan sesuatu yang dihadapkan oleh partner yang lain, adakah mekanisme pindahan tugas ke tempat yang lebih sesuai? Tentunya tidak, karena usaha kami ini dirintis berdua saat ini. Jika salah satu di antara kami gagal melaksanakan tugasnya, maka kami akan membantunya agar tidak gagal lagi. Ketika partner kita gagal, jangan sampai kita memindahkannya ke tempat lain, karena dapat berakibat buruk pada tempat yang baru, karena dia tidak dapat mengambil hal dari kegagalannya itu. Oleh karena itu, sebagai partner yang baik, kita harus memberi dia kesempatan dan membantunya agar tidak terjadi kegagalan lagi. Apa yang Anda lakukan jika salah seorang di antara partner Anda memutuskan untuk berpisah atau meninggal dunia? Yang saya akan lakukan adalah menanyakan alasan kenapa partner kita ingin berpisah, dan kita juga melihat apa saja yang telah ia lakukan pada perusahaan kita. Jika ia tidak begitu kompeten, maka kita tidak keberatan kalau partner kita ingin melepaskan kerja. Tetapi apabila partner kita ini telah meninggal dunia, maka kita harus mencari penggantinya yang memiliki keahlian sama dengan partner kita sebelumnya. Setelah itu saya menghitung skor kuesioner yang mana terdiri dari 7 persoalan yang dihitung, yaitunya 6 jawaban yang iya, dan dikalikan faktor beban relatif. Di sini saya mendapatkan jumlah jawaban saya 3 iya dan 3 tidak. Di sini saya kalikan dengan 2 dan dapat hasil itu menjadi 6. Selanjutnya, saya mengidentifikasi keahlian dalam bidang tersebut. Ini keahlian menurut saya sendiri. Menurut saya dapat dilihat pada layar. Dan saya memberi peringkat bisnisnya itu, yang pertama itu pasti perencanaan bisnis. Itu sangat penting dalam memulai suatu usaha, dan itu masalah keuangan, karena dengan misalnya jika perencanaan tidak ada modal, itu sama aja nol. Dan sebaliknya, jika ada uang namun tidak ada rencana, maka usaha kita lakukan ini pasti nantinya usaha kita ini tidak berjalan dengan lancar atau tidak sesuai dengan rencana. Yang ketiga itu saya beri kepada akuntansi atau juga masalah keuangan. Yang keempat, pengembangan produk dan jasa. Setelah kita ada produknya, maka kita harus melakukan produk kita. Karena jika tidak melakukan pengembangan, maka para konsumen nantinya akan bosan dengan produk kita. Oleh karena itu, pengembangan produk dan jasa ini sangat diperlukan. Selanjutnya itu manajemen personalia, yaitu menentukan siapa saja yang tepat pada posisi tersebut. Setelah itu, penjualan langsung dan tidak langsung ini sangat promosi yang sangat baik, karena kita dapat terjun langsung mempromosikan produk kita kepada konsumen. Dan konsumen juga dapat melihat produk kita secara langsung dan menikmatinya secara langsung juga. Setelah itu, yaitu kita melakukan perikanan dan promosi. Di tingkat terakhir, yaitu perikanan dan promosi. Jika perikanan dan promosi ini kita lakukan agar tambah banyak lagi para pemesan di tempat kita. Setelah itu saya menghitung skor kuesioner darinya tadi. Terdapat 2 jawaban tertinggi, jawaban sedang 4, dan jawaban yang kurang 2. Cara menghitungnya yaitu skor tinggi. Peringkat yang tinggi kita kalikan dengan 3, sedangkan yang sedang kita kalikan dengan 2, peringkat yang kurang kita kalikan dengan 0,5, sehingga saya menghasilkan 15 skor maksimalnya. Setelah itu, saya akan mengevaluasi potensi usaha saya yang dari kuesioner kualifikasi, kuesioner kecakapan diri, kuesioner keberhasilan, kerjasama, kuesioner kecakapan, dan kita jumlahkan semuanya. Kemungkinan skor tertinggi dari kuesioner tersebut, yang pertama untuk kuesioner kualifikasi diri, yaitu 20, sedangkan skor saya 16, maka cara membuat persentase ini yang pertama yaitu kita bagi skor kita bagi dengan kemungkinan skor tertinggi 16
bagi 20 dan itu kita kalikan dengan 100. Makanya terdapat 80%. Untuk kuesioner kesikapan diri, skor maksimalnya itu ada 56, sedangkan skor saya ada 48. Jika skor presentasi saya itu 86%. Skor keberhasilan saya itu 32, untuk maksimalnya 32, sedangkan skor saya sendiri ada 24. Jika dipersenkan menjadi 75%. Kuesioner kerjasama saya totalnya itu ada 14, karena dia jumlah pertanyaannya ada 7 dikalikan 2, sedangkan skor saya ada 6. Dalam presentasi itu 43%, dan ini tidak memenuhi sama sekali dalam kerjasama, maka harus saya tingkatkan lagi kerjasama saya dengan partner saya agar kami dapat menjadi pekerja sama yang handal. Itu lembar kerja keahlian skor tertingginya itu ada 24, sedangkan skor saya itu 15, berarti 62% dibilang cukup baik, tetapi kami harus meningkatkan lagi keahlian di bidang ini. Karena ini termasuk nilai yang kurang baik juga. Nah itu untuk jumlah kita jumlahkan semua kuesionernya, dan terus skor kita juga kita jumlahkan semuanya, kita bagi jumlah skor kita dengan kemungkinan skor tertinggi, lalu dikali 100 dan menghasilkan 75%. Jadi jumlah presentasi dari semua kuesioner mengenai evaluasi potensi diri saya mendapatkan 75%, yang mana ini masih kurang 25% dari 100, dan ini harus saya tingkatkan lagi. Setelah itu yang dapat kita simpulkan bahwa fresh kurma milk ini merupakan suatu bentuk minuman inovasi dari kurma dan susu yang diolah menjadi minuman segar, enak, dan kaya manfaat. Karena masih jarang produk ini dipasarkan, maka fresh kurma milk ini memiliki peluang yang sangat besar bagi usaha. Dan juga tadi kita telah melakukan rancangan prototipe. Rancangan prototipe sendiri adalah metode dalam pengembangan produk dengan cara membuat rancangan sampel atau model dengan tujuan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Tujuan dari prototipe ini itu untuk mengembangkan model atau rancangan produk kita agar menjadi produk yang final yang memenuhi pasaran. Juga kita telah membuat rancangan prototipe mengenai kemasan, mengenai pemasaran, dan juga bentuk warna dan produknya. Setelah itu kita juga melakukan evaluasi potensi kewirausahaan, di mana kita melakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri, apa saja yang kita miliki dalam kewirausahaan tersebut, apakah kita cukup baik untuk menjadi seorang usaha atau kita harus diragukan menjadi seorang wirausaha. Jika memiliki skor yang sedikit, maka kita harus memperbaiki diri kita dan kita harus menjadi lebih baik lagi. Sekian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang telah menonton presentasi ini, terutama kepada dosen pengampu saya, Ibu Reni Aryani. Terima kasih atas waktunya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.